Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang kejadian horor yang pernah dialami oleh salah satu narasumber aku yang pernah terkena keris pendeman. Bagaimana cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Jadi kali ini itu narasumber aku bernama Pak Warman. Dia adalah salah satu tukang bersih-bersih rumah ya. Jadi pesuruh memang atau memang orang yang disewa untuk membersihkan rumah-rumah besar waktu itu. Nah, ada cerita horor yang pernah dialami oleh Pak Warman saat itu, di mana dia harus membersihkan rumah tua di salah satu kota besar. Nah, mungkin pada saat itu Pak Warman ini tidak berpikir bahwa dia akan mengalami kejadian horor atau kejadian gaib waktu itu, karena memang dia itu sudah profesi untuk membersihkan rumah-rumah yang selama ini dia sudah kerjakan. Jadi tidak ada pikiran bahwa dia itu akan mengalami kejadian horor ketika membersihkan rumah, salah satu rumah yang ada di tengah kota gitu kan. Nggak ada pikiran bahwa dia itu bakalan terkena hal-hal aneh di rumah itu, karena memang selama dia membersihkan rumah tidak ada yang namanya dia itu diganggu oleh makhluk gaib atau hal-hal yang tak kasat mata. Jadi saat itu di pagi hari dia menerima telepon bahwa ada salah satu orang yang ingin menyewa jasanya untuk membersihkan salah satu rumah yang berada di tengah kota. Nah, dia udah mikir ya mungkin yang punya itu adalah orang di luar kota. Jadi udah ditinggal beberapa bulan, akhirnya tidak ada yang membersihkan rumah itu. Akhirnya ada yang mencari jasa untuk membersihkan rumah itu. Akhirnya Pak Warman saat itu menerima ajakan bahwa dia ingin membersihkan rumah itu saat itu juga. Akhirnya si sang penelpon ini memberikan arahan kepada Pak Warman bahwa nanti kamu datang di jam sekian, kamu bersihkan ini. Jadi waktu itu memang Pak Warman disuruh untuk membersihkan rumah itu selama seminggu. Jadi 1 minggu itu Pak Warman harus selesai. Tetapi yang terjadi adalah ketika Pak Warman masuk ke dalam rumah itu memang kelihatan rumah itu seperti ada hal yang aneh di sana. Namun hanya sebatas pikiran saja dan tidak dimasukkan ke dalam hati oleh Pak Warman. Akhirnya Pak Warman saat itu masuklah seperti biasa memasuki rumah itu dengan niat ingin bersih-bersih. Nah, rumah itu sangat lebar banget, sekitar berapa ya, 1000 berapa gitu loh luasnya itu. Nah, tetapi saat masuk itu biasanya kan sebelum-sebelumnya dia kalau membersihkan rumah itu pasti ada si penjaga rumah yang nanti bakalan ngasih tahu ke Pak Warman untuk nanti kamu bersihin tempat ini dulu seperti itu. Tapi di sana saat Pak Warman ini datang tidak ada orang sama sekali di sana. Tetapi pintu dan kaca jendela itu terbuka lebar. Ya mungkin Pak Warman saat itu eh, berpikir bahwa rumah itu baru didatengin sama seseorang, jadi memang ditinggal aja, karena memang sebelumnya kan udah konfirmasi ke Pak Warman, jadi nggak ada salahnya kalau Pak Warman saat itu langsung masuk. Nah, kemudian Pak Warman itu masuk ke dalam rumah tersebut dengan ya udahlah ya, dia langsung menuju ke ruang belakang yang memang saat itu ada kolam yang sangat besar sekali, dan rumah itu ada 2 lantai ya. Jadi rumah yang sangat megah sekali. Nah, saat saat hendak ke belakang ingin membersihkan bagian belakang, tiba-tiba Pak Warman ini terkejut dengan salah satu lukisan yang mententeng yang terlihat jelas besar banget di ruang tengah.
Saat itu lukisannya itu nggak ngerti lukisan apa. Pak Warman juga tidak pernah melihat ada lukisan semacam itu di selama ini di rumah-rumah yang pernah dia bersihkan. Nah, Pak Warman ini tiba-tiba seperti melihat lukisan itu sedang berkedip, pengen kayak berkedip kayak gitu. Nah, dia sambil bawa barang itu langsung berhenti dong, jalan itu berhenti langsung ngeliatin lukisan itu gitu. Kok kayaknya berkedip tadi lukisannya, apa aku yang kelelahan atau gimana gitu kan. Akhirnya dia diem ngeliatin lukisannya itu, terus oh kayaknya aku yang salah gitu. Akhirnya dia nerusin jalan ke belakang, ke ruang kolam, ke tempat kolam yang saat itu memang rumputnya itu sangat tinggi-tinggi sekali. Kayaknya udah beberapa tahun deh nggak dihuni atau nggak dijamah sama orang. Karena kalau memang ada tamu, misalnya ada rumah yang memang disewakan sama si pemilik itu, biasanya enggak ada rumput yang sampai tinggi seperti itu. Nah, ternyata ketika masuk ke ruang kolam, di sana juga nggak ada orang. Ya saat itu waktu ada di depan, Pak Warman itu berpikir bahwa oh mungkin siapa ya, kayak penjaganya itu, penjaga rumah ini yang udah diamanai sama tuannya itu sedang ada di belakang atau memang ada di dapur atau di dalam saat itu. Tetapi ternyata Pak Warman ini tidak melihat siapapun berada di belakang rumah. Akhirnya tanpa aba-aba juga udah karena udah dikasih tahu ya, sebelumnya di telepon juga udah dikasih tahu kalau suruh membersihkan. Akhirnya Pak Warman saat itu langsung membersihkan rumah itu. Saat itu juga ya udahlah, nggak ada pikiran aneh-aneh kalau dia itu bakalan kayak gini gitu kan. Nah, saat membersihkan sesuatu di ruang kolam, tiba-tiba ada hal yang banyak sekali Pak Warman rasakan saat itu, dan salah satunya adalah kemunculan sosok ular yang melewati dirinya itu berulang kali di depan itu saat membersihkan rumput di sekitaran kolam itu. Nah, ular ini itu tidak berwujud tetapi terlihat jelas oleh Pak Warman saat itu. Nah, tahu nggak sih setelah melihat ular ini, Pak Warman bagaimana? Jadi Pak Warman itu berkata seperti ini. Pak Warman setelah membersihkan rumput yang berada di kolam itu, tiba-tiba itu kayak oleng, kayak enggak gimana ya, tubuhnya itu seperti kayak kaku gitu. Kaku itu bukan berarti kayak kaku dipeluk atau sedang dipegang seseorang, enggak, tetapi dirinya itu seperti merasakan ada sebuah tarikan ke dalam tanah. Nah, kayak ditarik gitu loh tubuhnya itu ke dalam tanah. Tapi saat itu karena Pak Warman orangnya yang positif ya, berpikirnya itu positif, dia itu tidak kayak berpikir aneh-aneh. Jadi setelah tahu, merasakan bahwa tubuhnya itu seperti ditarik ke bawah, dia langsung membaca istighfar saat itu. Gak tahu kenapa ya, karena memang spontan aja dia itu langsung membaca istighfar berulang kali, karena memang ingin ya udahlah, kalau misal ada sesuatu yang mengganggunya itu tolong langsung pergi aja deh, jangan sampai mengganggu aku, ini sekarang sedang bekerja, jangan mengganggu aku gitu. Ayo kita bekerja sama dengan baik. Kalaupun kalian merasa keberatan dengan kehadiranku, tolong aku melaksanakan tugas dulu. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh deh ngapa-ngapain aja di tempat ini. Aku hanya ingin ya membersihkan tempat itu, ucap Pak Warman saat itu. Ternyata kondisinya itu semakin aneh dan nggak masuk akal. Ketika setelah tubuhnya itu seperti tertarik ke bawah, tiba-tiba Pak Warman ini seperti melihat ada sebuah cahaya yang berkeliling di daerah kolam itu. Setelah berkeliling, tiba-tiba cahaya itu berhenti di dalam rumah, di
pokoknya masuk ke dalam rumah lah kayak gitulah. Si Pak Warman ini kan ngelihat ya, karena memang waktu itu terlihat oleh dirinya melihat cahaya itu terus dia melihat ke arah pintu yang memang tembus ke kolam itu tadi. Ternyata ada perempuan berkebaya yang sedang melihat dia dengan tatapan yang tajam dari dalam. Kaget dong Pak Warman, ah siapa itu perempuan? Itu. Akhirnya karena memang dirasa kayak ada yang aneh gitu ya, kenapa tiba-tiba ada perempuan berkebaya saat itu melihat dirinya di dalam ruangan. Akhirnya dia, Pak Warman ini berjalan melihat perempuan itu. Ternyata semakin didekati, tubuhnya itu semakin tidak ada, semakin pudar. Pak Warman kaget dong, ya Allah, ini yang aku lihat ini manusia atau bukan? Akhirnya dia langsung kembali lagi ke kolam. Untung ya waktu itu suasananya itu masih sore lah, sore, nggak terlalu sore sih, tapi jam 3, jam 4 lah masih bercahaya kan ya. Jadi nggak takut-takut banget Pak Warman saat itu. Nah, kemudian tiba-tiba ada suara kayak berbisik yang keluar di sekitaran kolam itu tadi. Suara berbisik itu seperti bilang ke dia itu kayak gini, Warman, jangan ganggu tempatku. Bilang seperti itu, bisiknya seperti itu, Warman, jangan ganggu tempatku, itu. Nah, Pak Warman ini udah mendengar bisikan itu tadi, langsung, oh ya udah, sama yang di sini itu nggak boleh. Jadi dia memurungkan niat untuk membersihkan lanjut tempat tersebut, kemudian berniat untuk kembali ke rumah. Ya udahlah, nanti alasan apa saja ke si penjaga yang udah menyewa jasanya waktu itu. Nah, ternyata saat dia melangkah beberapa kali ke depan, saat itu memang ingin meninggalkan kolam itu ya, tiba-tiba kakinya itu seperti tertusuk sesuatu, kaki kirinya itu seperti tertusuk sesuatu, dia merasa kesakitan. Terus dia udah minta tolong juga ke ya gimana ya, mau minta tolong pun juga nggak bakalan ada orang, karena memang di rumah itu ada di tengah-tengah perumahan elit gitu kan. Hanya dia minta tolong ternyata nggak ada yang dengerin. Tapi waktu dia ngecek kaki kirinya waktu itu memang tidak ada kayak benda yang menancap saat itu. Tetapi dia itu merasakan seperti panas banget kayak kebakaran gitu kaki kirinya ini. Akhirnya dia dengan sekuat tenaga berdiri dan kemudian berjalan keluar. Saat itu dia benar-benar nggak bisa berjalan cepat. Berjalan pun itu harus terengah-engah. Jadi dia itu berusaha sekeras mungkin untuk bisa jalan keluar dari rumah tersebut. Tetapi ketika memasuki rumah, jadi dari kolam itu kan ada pintu dan dia itu masuk kan. Kalau lewat sebelah itu nggak ada, soalnya pintu pagar besi yang di sebelah rumah itu sudah terkunci. Nah, salah satu-satunya jalan yang bisa dilewati sama Pak Warman saat itu yaitu lewat lukisan di dalam rumah itu tadi. Akhirnya dengan sempoyongan, dengan menahan sakit yang luar biasa di kaki kirinya itu, Pak Warman ini berjalan masuk ke dalam ke rumah itu ya, karena memang satu-satunya jalan di situ. Dia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada yang mukul kakinya 3 kali, plok-plok gitu. Dia ngeliat ke kanan ke kiri, samping belakang, dia lihat siapa tadi yang mukul tanganku, kakiku gitu. Pak Warman saat itu melihat sekeliling, waduh ini kayaknya nggak beres, ada apa-apa nih sepertinya di rumah ini gitu kan. Nah, ketika dilihat ke kanan ke kiri ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada seorang pun saat itu. Dia pun
takut dong, karena memang di rumah itu meskipun banyak banyak apa barang-barang mewah, dia itu takut gitu loh. Orang yang melihatnya itu takut menjamah atau megang aja udah nggak ada niat gitu loh. Akhirnya Pak Warman saat itu langsung, aduh les cepet lah, niatnya itu cepet pengen keluar dari rumah itu. Nah, ketika berjalan kan dia berjalan sangat berat sekali sempoyongannya karena menahan kakinya yang udah luar biasa sangat kepanasan dan sakit. Nah, saat itu malah ketika ada di depan lukisan itu jalannya itu semakin berat dan dia itu seperti kehilangan konsentrasi saat itu. Akhirnya Pak Warman saat itu langsung duduk di lantai dan dia itu membaca sholawat 3 kali, dan kemudian itu dia melihat sekitar, kok malah suasananya itu nggak sama seperti yang dia lihat saat datang waktu itu gitu. Nah, ini kok rumahnya jadi seperti ini. Pak Warman akhirnya berdiri lah ya, kayak tiba-tiba yuk kakinya itu sedikit enggak apa ya, sedikit enggak berat. Jadi dia itu bisa berjalan untuk meninggalkan rumah itu saat itu. Akhirnya dia berjalan terus meninggalkan rumah itu dengan pelan, dan tiba-tiba ada suara lagi yang memanggil Pak Warman saat itu dengan kata Pak Warman sih di bisikan itu katanya gini, Warman, jangan bawa sesuatu yang bukan punyamu. Pak Warman dengar seperti itu, akhirnya Pak Warman juga bingung, ya apa? Aku nggak bawa apa-apa, ini yang aku bawa juga peralatanku. Masa iya aku tadi ku bawa sesuatu kan enggak gitu kan? Hanya karena kondisi kakinya yang udah sakit banget itu dia ingin segera pulang dan mengobati kakinya yang sakitnya udah luar biasa sakit minta ampun. Nah, kemudian Pak Warman saat itu pulanglah, bisa mengendarai sepeda dengan membawa itu apa namanya peralatan pembersih rumput itu, dia pulang. Saat itu jarak dari dari rumah itu ke rumahnya itu cukup jauh, lumayan jauh ya. Dia selama perjalanan itu menahan, sangat amat menahan, karena memang juga Pak Warman ini juga nggak tahu kenapa kok kaki kirinya ini seperti tertancap sesuatu, namun saat dilihat itu tidak ada apa-apa, kan aneh juga kan. Nah, kemudian dia sampai di rumah dan saat itu tidak langsung diobati ya, karena memang dia kira itu sakit kolesterolnya itu kambuh atau memang sakit orang tua gitu kan ya. Nah, saat kok ternyata sakitnya ini sampai 3 hari itu semakin parah gitu kan, semakin parah, dan dia itu didatangi oleh sosok-sosok yang sangat menyeramkan di rumahnya. Saat mimpi itu didatangi oleh sosok-sosok yang menyeramkan, seperti mimpi pertama itu dia didatangi oleh seseorang yang tinggi besar dan dia itu nggak pakai baju sama sekali. Dia itu bilang ke Warman, katanya, kamu itu jangan bawa-bawa bendaku gitu. Apa benda yang dia bawa? Apakah ada satu batu atau daun-daun yang gak sengaja ikut waktu itu ya kan? Akhirnya si Warman ini juga bingung ya, ngapain gimana gitu kan. Terus dia cerita ke si istri, bilang, anu Bu, ini aku kemarin habis bersihin salah satu rumah. Nah, tiba-tiba ini saat ada di sana itu kondisi rumahnya itu seperti kayak aneh menurutku Bu. Jadi aku nggak bisa kayaknya terus membersihkan rumah itu. Akhirnya aku ada niatan untuk kembali dan tidak melanjutkan niatku untuk membersihkan rumah itu, karena memang kejadian-kejadian aneh itu udah terjadi saat aku belum selesai membersihkan rumah itu. Nah, tiba-tiba saat mau pulang itu Bu,
kakiku ini tertancap sesuatu dan sampai sekarang itu nggak nggak sembuh, masih sakit tuh. Akhirnya sang istri ini berkata, oh ya kayaknya ini ada pendeman deh Pak, apa mungkin kita pergi ke salah satu orang yang memang bisa ya menangani seperti ini gitu. Akhirnya si istri ini memiliki salah satu kenalan yang memang apa ya, kayak tahu hal-hal kris-kris kayak gitu loh. Apa ya, kayak pendeman-pendeman kayak gitu itu tahu. Nah, dibawalah ke sowan ke rumah ini, bapaknya ini. Nah, saat dilihat, oh ternyata memang benar di dalam kakinya itu ada apa ya, ada semacam keris yang gaib yang masuk ke dalam kakinya ini. Di awal juga aku sebenarnya nggak percaya kan, masa ada sih keris gaib gitu kan. Tetapi ketika mendengar cerita dari Bapak Warman ini, aku semakin kayak, oh mungkin iya ada hal-hal seperti ini itu ada gitu kan. Tetapi kan orang yang memang mengerti dalam hal-hal seperti itu yang bisa menjelaskan. Kayak kalau kayak kita-kita sih yang awam juga nggak bisa ya menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian saat dibawa ke rumah sang bapak itu tadi, Pak Warman ini dibukalah, disentuhlah kaki kirinya itu dan ternyata memang benar, di sana itu Pak Warman katanya menginjak salah satu, pendeman atau yang memang udah dipendam ya di dalam tanah sebagai, penunggu dari rumah itu agar terhindar dari mengusil orang-orang luar atau pencuri mungkin. Jadi ada namanya, apa ya namanya ya, perlindungan gaib gitu ya. Aku sendiri juga nggak tahu itu perlindungan gaib atau memang apa, nggak tahu. Jadi si tuan rumah itu memang memasang satu apa ya, jimat yang memang ditaruh di sekitaran kolam. Nah, ternyata saat itu nggak sengaja Pak Warman ini menginjak tanah yang ada isinya keris tersebut. Kemudian dengan cepat ya, memang saat itu waktu dipegang kaki kirinya itu memang ada di dalam kulitnya ini ada kayak bentuk semacam keris gitu, keris kecil banget. Nah, ya mau percaya nggak percaya itu juga gimana ya, orangnya udah ngalamin sendiri. Nah, Pak Warman itu bercerita bahwa di dalam kulitnya itu ada semacam keris yang memang apa ya, kalau diteken gitu kulitnya itu bentuk keris gitu di dalamnya. Aneh bin ajaib kan. Ya udahlah saat itu Pak Warman pasrah dan ingin sekali untuk ya udahlah Pak tolong sembuhkan, kalau memang bisa dikeluarkan ya udah, kalau nggak bisa ya udah aku pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sama beliau itu apa sih, diberi daun kelor kalau nggak salah, daun kelor sama garam saat itu, terus digosok-gosokin di kaki kiri Pak Warman, dan ternyata bener tiba-tiba keluar keris itu dari dari dalam kulit Pak Warman. Nah, terus kemudian kerisnya itu dibawalah sama orang itu dan Pak Warman saat itu kakinya itu udah nggak ngerasain sakit lagi. Dan yaudah itu pengalaman Pak Warman ketika dia membersihkan salah satu rumah yang memang ada pendeman keris begitu. Nah, sebenarnya kalau cerita seperti ini itu banyak ya modelnya, karena memang di luaran sana itu banyak orang yang memakai jimat-jimat seperti ini itu untuk melindungi rumah atau sebagai pagar di rumah masing-masing. Ya terkadang sih pernah aku menulis salah satu kisah yang mana itu Patok Sewu. Nah, ini sama lah ya, sama halnya dengan pendeman keris itu tadi. Jadi Patok Sewu itu di tweet aku itu menceritakan tentang sebuah kebun yang memang udah dikasih patok. Patok itu
artinya tiang ya, tiang atau apa sih patok itu namanya ya? Aduh, apa sih patok itu namanya? Pokoknya Pak, gitulah pokoknya ya. Jadi, tiang itu tadi ditancepin di, eee, titik-titik tertentu di perkebunan itu agar supaya, melindungi dari pencuri atau hal-hal yang tidak ingin terjadi gitu. Karena kan memang kalau kebun, apalagi pemiliknya itu pasti enggak di dekat situ rumahnya gitu loh, apalagi nggak bisa melihat 24 jam nonstop untuk mengawasi kebunnya. Nah, waktu itu memang di Patok Sewu itu, si tuan rumahnya ini memiliki kayak apa ya, kayak semacam apa namanya, semacam tanaman yang sangat berharga sekali seperti durian, salak dan lain-lainnya. Akhirnya dipagerin lah seperti itu. Nah, akhirnya karena udah dipagerin seperti itu, siapapun yang mencuri bakalan terkena imbasnya. Bahkan sampai kalau sampai ya sampai mencuri atau kayak gimana itu banyak yang mati gitu. Jadi kasusnya itu memang kalau di maaf orang-orang desa itu seperti itu masih berlaku. Adalah hal-hal yang memang masih menjadi misteri juga bagiku yang karena memang saat itu hanya eh, tahu satu cerita dari cerita yang pernah dialami oleh Pak Warman saat itu. Yaitu tadi, karena memang niat dari si tuan itu hanya untuk melindungi hal-hal yang menurutnya itu berharga seperti rumah, agar terhindar dari maling mungkin atau pencuri-pencuri lainnya. Akhirnya banyak banyak cara yang mereka lakukan seperti eh, mendem jimat ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya mendem jimat, dan itu pun ada ritual khusus untuk melakukannya. Jadi nggak apa ya, kayak nggak semena-mena gitu, nggak moro moro seruduk-seruduk gitu untuk nandur nandur apa namanya, nandur pendeman seperti itu. Nah, seperti Pak Warman ini juga mungkin Pak Warman ini apa ya, masih jadi suatu misteri juga bagi Pak Warman karena waktu aku wawancara juga Pak Warman ini nggak nggak ngerti kalau ada semacam hal itu, ada hal semacam itu gitu loh. Jadi dia itu juga kaget kalau ada rumah yang memang dipendemi sesuatu agar terhindar dari hal-hal yang negatif seperti itu atau ulah manusia yang nggak bertanggung jawab. Nah, efeknya itu pun juga bermacam-macam. Ada yang sakit nggak sampai, ada yang sakit, dia itu sakit sampai nggak sembuh-sembuh. Terus ada yang seperti Pak Warman itu tadi dimasukin keris yang udah ditancepin itu tadi. Terus ada juga yang tiba-tiba meninggal dunia karena hal tersebut. Karena memang mungkin kalau bagi kalian yang awam juga ini itu alah nggak mungkin ya, tapi kalau bagi orang-orang yang tahu dan memang ngerti kayak gituan itu, hal ini itu memang ada dan masih dipakai oleh sebagian orang itu. Ya itu tadi, tapi lokasinya itu bukan lokasi-lokasi yang kayak umum ya, kayak warung, kayak itu tuh enggak. Mungkin itu kayak rumah-rumah besar, terus perkebunan yang jauh dari rumah warga seperti itu. Jadi kadang itu kebanyakan itu orang-orang yang memiliki cerita seperti ini tuh orang-orang yang sering sering mencari rumput atau bagaimana. Makanya kalau orang yang mencari rumput itu kan biasanya dianjurkan untuk amit-amit nyun sewu ya, bukan bukan karena apa ya, takut sama sosok gaib atau kayak gimana ya, takutnya itu kita itu menginjak salah satu benda yang udah ditanam di dalam tanah itu tadi sebagai pageran gaib gitulah ya. Nah, seperti kalau menurutku sih hal seperti itu
merugikan ya, merugikan kalau aku sih ya, mikirnya itu merugikan. Ada juga menguntungkan bagi si tuan yang memiliki perkebunan karena memang bakalan terhindar dari hal-hal yang negatif seperti hal-hal yang merugikan seperti itu. Tetapi bagi orang awam, ia nggak mengerti dan dia itu sudah amit nyun sewu atau kayak gimana kayak Pak Warman itu udah nggak ada pikiran aneh-aneh selain melaksanakan kerja saat itu, menurutku merugikan sekali. Karena apa? Ya dia nggak salah, dia nggak apa gitu, langsung terkena imbasnya dari pendeman itu tadi. Jadi menurutku sih bisa merugikan ya hanya bisa untung ke si tuan yang memiliki rumah tersebut gitu loh. Dan akan merugikan bagi orang lain yang seperti Pak Warman. Jadi saranku sih mungkin kalau bisa diniatkan aja untuk pencuri. Jadi kalau orang-orang awam seperti itu tuh kalau menginjak itu mereka itu udah dikasih tahu gitu loh. Bisa nggak sih? Baik, begitulah cerita lengkap dari Pak Warman yang pernah mengalami kejadian yaitu terkena pendeman. Sekian cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Bagi kalian yang ingin menceritakan cerita kalian atau dibuat tulisan atau ingin di-up di YouTube, kalian bisa kirim ke X, aplikasi X, DM aku di @siskanoviw, atau kalian bisa kirim cerita tersebut via email di berkassiska10@gmail.com, atau kalian bisa voice respond di WhatsApp aku di 0819 3667 2448. See you, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.